Baik, saya mulai. Suara saya terdengar ya? Terima kasih. Jadi, insya Allah kita akan melakukan perkuliahan. Sudah saya share di grup ya materinya. Belas orang sudah join. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali perkuliahan pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang Git ya. Jadi kita masih membahas konteks yang sama, jadi Git ya, tempat kolaborasi. Jadi saya awali dari pendahuluan dulu. Jadi remote Git ya. Ini konsep penting dalam sistem control version Git yang memungkinkan bagi kita calon programmer gitu ya, atau yang sudah menjadi programmer gitu, untuk bekerja secara kolaboratif dan menyiapkan source code kita secara terpusat. Jadi nanti kita pakai GitHub ya, pakai GitHub. Nah, jadi remote repository itu apa sih sebetulnya ya? Jadi versi dari repository proyek yang disimpan di lokasi yang berbeda. Ya, ada GitHub atau ada selain GitHub itu ada GitLab, ada Bitbucket, ada beberapa yang dipakai oleh beberapa programmer ya. Cuman kalau saya pribadi baru coba-coba GitHub gitu ya. GitLab, Bitbucket juga sebetulnya ada, cuman saya belum pernah pakai. Tapi fungsinya sama, jadi fungsinya itu untuk menyimpan source code project yang nantinya dapat diakses dan dikontribusikan ke beberapa teman atau beberapa developer. Kalau misalkan, tapi itu di public ya, tapi bisa juga di private begitu. Kalau di public berarti kita mengizinkan orang luar gitu ya, selain kita, untuk berkontribusi di pengembangan project kita. Jadi nanti tugas pertama sudah pasti nanti teman-teman harus memiliki akun GitHub ya. Jadi nanti wajib memiliki akun GitHub, karena nanti kita beberapa project itu kita pakai GitHub gitu ya. Atau di sini saya mau tanya yang sudah pernah pakai GitHub, mungkin di chat, kolom chat gitu ya, bilang sudah gitu. Atau misalkan yang belum pernah pakai GitHub bilang belum gitu. Nah, yang lainnya belum pernah ya. Jadi silakan nanti dibuka. Ya, bikin akun. Silakan kalian bikin akun ya. Tugas utamanya itu sih, bikin akun ya. Jadi kalau sudah bikin akun, baru nanti kita bisa ngikutin sih step-stepnya yang nanti kita akan pelajari. Nah, karena belum buat ya, jadi mungkin kalian melihat saya dulu begitu ya. Jadi ada beberapa demonstrasi yang nanti saya akan
tunjukkan ke teman-teman semuanya. Yang pertama, saya anggap teman-teman sudah paham materi sebelumnya ya, yang kemarin. Jadi membuat directory, kemudian dipasangkan git gitu ya, git init, dikonfigurasi dulu tentunya, kemudian git init dan seterusnya. Nah, saya anggap itu sudah selesai, saya anggap sudah paham. Nah, saya coba demonstrasikan mencoba project sederhana. Oke, jadi ini saya berada di directory yang ada gitnya. Supaya lebih paham, saya akan masuk ke direktorinya. Nah, seperti ini ya. Kalau di git bash, saya posisikan direktori kalkulator. Jadi di contoh saya itu saya mendemokan pembuatan kalkulator sederhana. Kalkulator itu. Nah, di sini ada dua file ya, ada .git, kemudian ada kalkulator.ipynb, itu sebetulnya Jupyter ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya mau file saya ya, file saya ini itu atau source code yang sudah saya buat itu di komputer lokal saya, itu saya masukkan ke GitHub ya. Jadi langkah pertama setelah saya buat programnya begitu, tapi di directory ini sudah ada gitnya ya, pastikan sudah ada gitnya, sudah sudah di commit juga begitu. Jadi kalau dilihat git status itu sudah tidak ada, artinya jadi kode saya yang saya buat itu sudah saya commit. Jadi sudah saya buat, terus saya masukkan ke stage area, git add ya gitu ya. Habis di git add, habis itu di git commit kan. Nah, setelah seperti itu, nah saya mau source code saya ini itu di-upload di GitHub ya. Kalau pembahasan sebelumnya ini masuk kategori distributed version control system ya. Kan ada 3 tuh ya, ada lokal, ada centralized, ada juga distribusi ya, distributed version control system. Nah, kalau udah pakai DVCS ya, atau distributed version control system, itu kita menggunakan pihak ketiga atau GitHub atau GitLab, tapi kita pakai GitHub. Nah, ini ceritanya saya sudah sudah saya masukkan. Nah, habis itu kita bikin repository. Nah, di GitHub itu nah, di GitHub itu repository-nya kita harus buat ya, seperti itu. Ini karena saya sudah buat, jadi ini sudah ada. Gak usah di present gitu. Oke, biar tidak bingung, ini sampai slide 7. Saya coba akan demokan dari awal ya.
saya menceritakan apa yang saya kerjakan, tapi saya akan coba benar-benar dari awal. Jadi pertama, tentu bikin direktori ya. Kalau saya mau demo, berarti nggak pakai kalkulator ya. Saya benar-benar bikin dari ulang ya. Pertama tentu bikin direktori dulu. Saya mau bikin aplikasi apa? Aplikasi, gak usah aplikasi kali ya. Teks aja nanti. Demo aja. Nah, di demo, kita masuk ke direktori demo saja. Jadi nanti direktori ini nanti saya upload ke GitHub. Nah, ini kan nggak ada gitnya ya. Nah, kemarin ingat tiap kali mau bikin sesuatu kita konfigurasi dulu ya. Git config ya. Kemudian global, terus user name, terus nama kita gitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada sih, tapi nggak apa-apa biar diingat-ingat lagi gitu ya. Oke, kita lihat apakah sudah terkonfigurasi. Oke, sudah ya. Nah, ini di file directory demo saja ini belum ada gitnya. Kalau nggak salah, kemarin gimana cara nambahkannya? Git init ya. Nah, otomatis di dalamnya itu ada file .git seperti itu. Nah, di dalam ini tuh masih kosong ya. Nah, mungkin saya akan tambahkan testing gitu ya. Hai Fahmi. Contoh aja ya. Kita save. Git status, posisi masih, belum ada apa-apa. Belum saya save ya. Oh, memang belum ada. Tapi ini harusnya sih. Oke. Git add. Sebentar. Oh, maaf. Beda folder. Ini ternyata. Sorry. Tinggal bingung aja. Ternyata foldernya beda. Oke, kita save. Nah, terdapat file yang kita baru buat. Nah, kalau kita anggap sudah selesai, nah, kita bisa masukkan ke stage area. Nah, kemudian kita commitkan. Kasih pesan. File, menambahkan file testing gitu ya. Testing.txt. Oke. Nah, kalau kita lihat lognya, ada apa namanya, ada history, ada file yang diupload, yang dicommit oleh Fahmi pada hari Sabtu 3 Maret jam 3. Nah, historinya seperti itu. Nah, berikutnya file demo saja ini
itu saya mau taruh di GitHub, ceritanya begitu, supaya nanti bisa dikembangkan atau ditambahkan oleh orang lain. Jadi caranya adalah pertama mungkin teman-teman harus lakukan tambahan repository ya. Nah, kita tambahkan repository baru ya, bahkan seperti ini. Kalau misalkan kita perhatikan di slide ya, itu slide demo 1 yang pertama itu intinya filenya sudah jadi gitu ya. Habis itu langkah berikutnya di git add, kemudian di git commit dan seterusnya sampai selesai. Kemudian nanti kita masuk ke browser. Browser isinya adalah akun GitHub kalian. Nah, file yang tadi kita buat kita upload di GitHub. Tapi kita bikin folder dulu gitu, atau kalau gampangannya repositorinya dulu. Tadi apa namanya? Testing gitu ya. Sorry. Demo saja. Terserah sih sebetulnya. Oke. Nah, di sini bisa di public, artinya orang itu bisa melihat punya kita, atau di private. Kita public saja, creating repository. Nah, jadi dan tampilannya seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita balik lagi ke git bash. Ya. Nah, ini ceritanya sudah buat repository ya. Nah, berikutnya, dan ini sudah kita buat ya. Berikutnya kita lakukan apa namanya? Git remote. Nah, karena kan judul kita kan remote git ya. Jadi kita menambahkan file yang sudah kita buat di lokal komputer kita ke git. Nah, instruksinya sangat mudah insyaallah ya. Git remote add ada yang masuk ya. Nah, ini aja nih di copy ini. Bagian ini di copy ya. Copy sorry. Tuh, ada error ya. Oh, nggak mau ya. Seperti ini cara kopinya. Kita enter. Nah, berikutnya kita bisa langsung saja git push ya. Kalau kita lihat di yang nggak bingung, samakan dengan PPT-nya. Git push dan origin master. Nah, di sini kan main ya. Sorry, saya ceritakan dulu. Ini kan main, artinya dia rubah branch-nya atau jadi main. Jadi kalau di kita itu master. Tapi kalau mau dirubah jadi main, ikuti langkah ini dulu. Branch, strip M main gitu ya. Dirubah jadi main. Tapi kalau saya bisa langsung aja. Coba kita coba. Oh, yang kurang ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita refresh. Nah, di GitHub saya itu ada file namanya testing. Itu. Artinya sudah terupload. Ini nama saya Fahmi. Begitu. Tapi ini contoh sederhana. Tapi kalau seumpama code, misalkan kalau code ya,
Kalau code itu dia bisa menampilkan kode seutuhnya begitu. Nah, jadi apa namanya? Kesimpulannya begini. Kalau kita bikin, kalau gampangannya kalau misalkan kita main Google Drive gitu ya, kita harus bikin dokumen, terus kita upload ke Google Drive. Jadi semua orang bisa, kan settingannya kalau Google Drive itu kan ada beberapa ya, ada bisa di public atau bisa edit dan bisa baca aja. Itu seperti itu. Jadi kurang lebih GitHub itu fungsinya sama seperti Google Drive. Cuman GitHub itu kayak Instagramnya programmer gitu. Jadi apapun yang dibuat oleh programmer terus mau dipublikkan atau dibikin open source gitu ya, itu kayak orang diundang untuk apa namanya, atau diajak kolaborasi, itu bisa lihat repository kita di GitHub begitu. Sampai sini insya Allah gampang dipahami ya. Nah, berikutnya, paham ya teman-teman? Coba di chat sudah paham apa belum gitu. Izin Pak, rekaman minggu lalu apakah bisa di-share? Insya Allah ya, insya Allah hari ini saya usahakan secepatnya saya share. Nah, demo 1 ceritanya begitu. Jadi kita buat program di lokal, kemudian nanti diupload di GitHub. Nah, berikutnya demonstrasi kedua. Jadi mengcloning repository dari GitHub gitu ya ke lokal PC kita. Umpamanya tadi kan kita sudah, saya punya repository beberapa nih ya, bahkan ini saya ada 4. Nah, ceritanya saya itu mau mengambil file yang ada di sini atau repository yang ada di sini. Nah, saya akan demokan. Nah, di sini saya mencontohkan ada repository saya itu namanya SinaWeb gitu ya. Nah, saya clone. Nah, ini diklik saja. Nah, di sini itu apa namanya? Ada tombol button hijau di sini ya, kode. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan, ada HTTP, ada SSH. Nah, kalau ini tuh ada caranya, cuman biasanya pakai ini saja. Nah, jadi pertama kita pastikan di directory mana kita simpan. Misalkan saya balik dulu ya. Oke, saya berada di directory belajar Git gitu ya. Nah, di directory belajar Git ini atau di tempat lain ya, misalkan di directory sebelumnya. Nah, saya berada di directory folder namanya stt stigma. Nah, saya itu mau mengclone repository yang ada di GitHub itu di komputer saya. Nah, cukup sederhana ya. Jadi langkahnya itu kan tadi sudah terintegrasi ya. Tentu ini ada internetnya ya. Jadi antara komputer kita dengan GitHub itu sudah ada terkonek. Maksudnya ya ada koneksi internetnya begitu. Kalau nggak ada internetnya nggak bakal bisa. Git clone, nah gampangannya begitu. Nah, tadi kan di sini di kode ini di button kode ini kita klik terus kita copy. Nah, ini URL repository-nya. Nah, kita klik dan kita paste di sini. Kita clone. Nah, ini tergantung kecepatan internet ya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kita cek repository di directory kita, di sini ada SinaWeb, ya kan? Nah, kalau kita klik, nah di sini itu serupa dengan apa yang ada di seperti itu.
Jadi istilahnya kalau ini download lah ya. Tapi kalau di GitHub istilahnya di clone gitu, cloning gitu ya, dari GitHub ke komputer kita. Kalau orang awam bilangnya ya di download gitu ya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi ada dua. Yang pertama kita naruh file ke GitHub, terus yang kedua kita demonstrasi dari GitHub kita ambil ke komputer kita. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya buat branch baru ya, di commit, terus itu di push ke GitHub. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya begini, kalau di tempat saya, bentar, sudah ding. Nah, coba diperhatikan, ini ada GUI. Nah, tadi kan yang sebelumnya ingat nggak? Itu master ya, atau main gitu ya. Itu apa ya? Fitur lah, bisa dibilang fitur. Jadi ceritanya, kalau di slide saya ini, ya. Nah, di slide saya ini, itu pertama, kode saya itu, yang utama, itu nama branch-nya, nama cabangnya, itu namanya main. Ya. Nah, tapi saya mau bikin branch baru. Nah, branch baru. Karena apa? Karena saya mau memodifikasi tampilan apa namanya aplikasi saya begitu. Nah, saya bikin branch baru namanya GUI gitu. Pertama aja. Oke. Di Kalau di ini kan kalkulator ya, ini project kalkulator ya, bukan yang testing tadi ya. Kalkulator. Nah, di project kalkulator sederhana ini, kalau misalkan kita lihat apa namanya, git branch-nya itu ada dua, ada GUI, ada main gitu ya. Nah, kalau misalkan mau mengganti branch-nya dari GUI ke main, ya tinggal aja git checkout main gitu. Sekarang saya itu branch-nya adalah main. Jadi kalau mau mengupload ke repository GitHub itu disesuaikan ya. Apa namanya? Tadi kan kalau di scroll ke atas ya, mana ya? Oke, ini perhatikan yang ini ya. Git push strip u origin main. Nah, main ini tuh branch. Nah, tapi kalau misalkan di komputer kita itu GUI, ya itu nggak bisa. Jadi harus dirubah ke main. Ataupun kita maunya GUI gitu ya. Yang mau diupload itu branch GUI gitu ya. Git push strip origin. Origin ini ya dari GitHub-nya ya. Kalau ini dari komputer kita. Kalau komputer kita itu tergantung kita. Oke, mudah-mudahan paham. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Nah, di sini ada dua branch, ada GUI, ada main. Nah, saya mau bikin branch baru, misalkan oke, saya akan mendemokan yang testing aja tadi ya. Tadi apa tadi nama foldernya?
demo saja. Oh, sorry. Nah, demo saja ini branch-nya itu hanya master, ya, hanya master. Nah, saya mau menambahkan branch baru. Jadi gini, gampangannya gini. Kalau kita bikin aplikasi itu kan ada beberapa cabang gitu ya. Maksudnya beberapa apa ya gampangannya? Fitur. Nah, ada fitur login, ada fitur header, ada fitur homepage dan seterusnya. Nah, itu biar gampang cara ngeditnya itu ditambahkan misalkan git login atau git header web gitu ya. Jadi supaya historinya itu jelas gitu. Nah, saya mau menambahkan git baru. Git branch. Oke, line master apa ya? Kan terserah gitu ya. Yang terserah. Master 2 misalkan. Nah, ini branch-nya ada 2. Ada master 1, ada master 2. Nah, itu. Nah, kalau mau pindah, berarti tadi tinggal git checkout ya. Master 2. Berarti. Nah, sampai sini insya Allah paham ya. Nah, berikutnya ini demonstrasinya buat branch baru terus di commit. Tapi sebelum di commit, saya mau memodifikasi file dulu ya. Hai, nama saya Fahmi. Saya dari Malang misal. Saya save. Status. Oke, ada modified. Kalau working area itu biasanya kalau selama di working area itu modified ya. Kita masukkan. Terus kita git commit. Menambahkan dan paste. Oke. Nah, sudah di commit ya. Kemudian di push ke apa namanya GitHub. Nah, ini project calculator ini masih contoh aja, tapi saya contohkan yang lain. Nah, ini mau apa ya, file ini saya mau upload ulang ke repository saya tadi. Repository saya yang tadi itu apa? Demo saja. Oke. Oke, sorry. Nah, tadi sudah diedit. Nah, kita git push ya. Git push origin. Nah, tadi master ya, master 2. Oke. Sudah terupload. Nah, di sini kalau diperhatikan ini ada kayak semacam penanda bahwa ada branch baru master 2 itu baru terupload. Kita bisa compare di sini. Kita bisa melihat komparasi perbedaan. Nah, jadi awalnya itu yang merah ini itu dia versi pertama ya, satu snapshot pertama. Terus di snapshot kedua atau versi kedua itu ada penambahan saya dari Malang seperti itu. Ya, jadi
Intinya GitHub itu bisa dijadikan dokumentasi kita, ya. Setiap kali kita buat, terus kita stage, kemudian kita commit, terus kita push, ya, kita push ke GitHub. Nah, supaya apa ya? Supaya kita bisa melihat historinya kita gitu. Nah, kalau di sini bisa terlihat ya, agak kecil sih. Intinya kalau codingannya panjang, itu cukup membantu kita mana yang ditambah, mana yang dikurangi gitu ya. Tapi kalau ini kan cukup sederhana ya, cukup bisa terlihat dengan mudah. Tapi kalau misalkan codingannya itu panjang atau programnya itu panjang, nah kalau nggak pakai seperti itu, kalau nggak pakai Git itu kita tumpang tindih gitu. Mana ya yang diedit tadi sama si A gitu ya, kalau yang si B ngecek gitu. Mana ya yang diedit sama si A tadi gitu. Nah, dengan Git itu kita bisa tahu mana yang ditambahi, mana yang dikurangi, mana yang di-delete, mana yang dimodifikasi, dan seterusnya. Nah, kalau ini di slide saya ini menceritakan bahwa awalnya tampilannya seperti ini gitu ya, belum menarik gitu ya. Terus akhirnya saya membuat tampilan yang agak sedikit lebih bagus lah seperti itu. Nah, itu sih 3 demo utama materi sore hari ini. Nah, terakhir, nanti saya harapannya ini kan masih banyak waktu ya, sampai jam 5. Jadi nanti harapan saya setelah ini, teman-teman itu di jam sisanya buat Git ya, buat akun GitHub, terus mengerjakan tugas yang ada di sini. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan ada istilah yang lain. Ada fork, ada clone. Nah, ini hampir sama, cuma bedanya apa? Kalau fork itu dari GitHub ke GitHub, gampangnya gitu. Jadi ceritanya misalkan GitHub itu kan kayak sosial medianya programmer gitu ya. Namanya kita ketika kita eksplorasi di GitHub gitu ya, terus kita menemukan repository yang menarik gitu. Nah, kalian pengen nge-cloning gitu ya. Nah, itu namanya fork. Ini membuat salinan independen dari repository orang lain ke akun GitHub kita. Jadi nanti kita mengklon repository orang lain ke GitHub kita, gampangnya begitu. Nah, tapi kalau clone itu salinan lokal ke GitHub yang sudah kita contohkan tadi. Nah, kita akan cuma demonstrasikan yang terakhir ini ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Kita akan mencoba lakukan fork sebuah repository di GitHub. Nah, yang pertama ada 3 step ya. Buka repo yang diinginkan, kemudian kita langsung aja demokan. Misalkan saya mau mengambil filenya repositorinya Pak Freddy ya, Pak Freddy. Oke, dia punya 13 repository. Nah, ini ada beberapa repository ya. Nah, saya sepertinya tertarik nih sama ini gitu ya, PKN Tracker Study gitu ya. Nah, saya pengen mengambil ini ke tempat saya. Gimana caranya? Nah, pertama, ini kan ada tampilan fork ya. Nah, ini ada fork. Nah, tinggal diklik aja create new fork. Nah, diklik, nanti terserah dikasih repository apa yang baru ya. Kitanya PKN Tracker Study gitu ya. Nah, klik saja. Nanti secara otomatis di repository GitHub kita itu ada Tracker Study. Kalau dilihat di repo kita, nah nih ada PKN Tracker Study. Artinya tadi kan ceritanya Pak Freddy itu mengupload di GitHub-nya Pak Freddy gitu ya. Habis itu
karena dia public, terus boleh dong kita ambil gitu ya. Nah, kita ambil, kita fork namanya, terus kita taruh di GitHub kita gitu. Nah, seperti itu, gampangannya begitu. Nah, kalau mau di-clone ke komputer kita juga bisa begitu ya. Tinggal kita clone aja gitu. Ini kan sudah saya demokan sebelumnya ya. Copy HTTPS, kita copy gitu ya. Terus kita masuk oke. Balik lagi git clone tadi URL-nya ini ya. Tuh, nggak mau dipaste. Kita ulangi. Nah, seperti itu. Sorry, belum diklik. Oke. Aduh. Nah, kita clone. Kita download. Nah, nanti di sini secara otomatis kita punya direktori yang dimiliki oleh Pak Fradi tadi gitu ya, PKN Tracker Studio. Sepertinya web ya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah paham. Mudah-mudahan paham. Nah, tugasnya itu ada 2. Jadi buat project terserah mau project apa aja, mau file biasa, mau gambar monggo terserah. Terus kemudian di push ke repository GitHub kalian. Jadi kalian pastikan bikin akun GitHub. Habis itu nanti project atau file kalian itu di push ke GitHub kalian. Kemudian tugas kedua itu fork untuk repository ini. Jadi silahkan diklik, nanti dia menuju ke halaman repository saya yang ya demo web testing ya. Nanti ke sini. Nah, silakan fork atau clone ke GitHub kalian. Nah, nanti kirimannya berupa PDF ya. Ini adalah screenshot. Oh ya, saya tambahkan nama GitHub. Nah ya, jadi nanti di dokumen Anda isinya ada nama GitHub Anda, terus kemudian ada screenshotnya, kemudian nanti tampilan repository Anda. Jadi tentu kalau yang baru pasti nanti ada reponya 2. Repo pertama adalah project baru, yang kedua adalah repository hasil cloning yang demo web testing ini. Jadi gitu. Jadi kalau sudah nanti di-upload di Google Drive ya. Tinggal diklik saja. Oke. Insya Allah tidak ada yang sulit sih sebetulnya. Ini cukup mudah dan teman-teman sebetulnya bisa cek di mana? Di YouTube kalau misalkan nggak puas dengan pemaparan saya gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pokoknya mungkin dispensasi ya, 2 minggu lah ya, 2 minggu dari sekarang. Lebih cepat lebih baik gitu. Jadi kapan tuh? Kalau 2 minggu dari sekarang. Ya intinya sebelum ini ya, sebelum liburan liburan Lebaran. Jangan utang pas Lebaran.
ada lagi. Ini masih ada sisa waktu ya. Jadi nanti kan apa namanya? Ini sebetulnya 2 jam gitu. Nah, sisa waktunya silakan dipergunakan untuk membuat akun GitHub dan lakukan apa yang saya instruksikan. Jadi sebetulnya dikerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini ya lebih baik begitu. Ini saya record ya. Stop saja.